baik dari awal permasalahan ini timbul, kami mungkin mempunyai sikap untuk meredam. Berita yang sangat merugikan terhadap klien kami yaitu Akas dan Elvia, cukup kami juga perlu mempertimbangkan adanya pembelaan secara publik mengenai kasus beberapa yang telah digiring opini mengenai penggelapan uang yang dilakukan oleh klien kami, diduga oleh klien kami yaitu Akas Elahi. Kami akan menjawab bahwa pemberitaan tersebut adalah suatu fitnah, yang dimana uang tersebut adalah uang kerjasama antara Akas Elahi dan juga Feni Alberti sewaktu masih dalam hubungan dalam pernikahan. Seperti itu. Kan kemarin sempat dibilang bahwa sebetulnya banyak uang yang dipakai. Ya, yang dimaksud dipakai ini dalam perjalanan mereka berdua, atau memang sebenarnya seperti apa sih? Ya, terima kasih. Jadi perlu kami jelaskan agar tidak simpang siur ya. Jadi sekitar tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 ini dalam masa perkawinan antara saudara Akas Elahi dengan Feni. Ya. Mereka bersepakat untuk membuka usaha bersama. Usahanya itu mereka menjual bidang fashion dan kosmetik. Dijual melalui e-commerce. Yang live dan lain-lain gitu ya. Lalu dalam e-commerce tersebut akun e-commerce tersebut menggunakan rekening atas nama Feni Alberti untuk menarik hasil dari penjualan itu menggunakan rekening tersebut. Selama usaha tersebut berjalan sekitar tahun 2023 sampai 2024, menurut pengakuan klien kami diduga cash flow keuangan itu mencapai 2-3 miliar rupiah. Lalu klien kami dituduh menggelapkan uang senilai 400 juta sekian. Klien kami menjelaskan bahwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan membayar satu supplier barang, operasional kegiatan, lalu untuk membayar gaji karyawan. Dan itu bisa dibuktikan oleh klien kami dengan hasil-hasil pembayaran tersebut. Lalu kami sampaikan juga kepada saudari Feni melalui kuasa hukumnya Bidaren. Kalau kami juga ingin bertanya kembali, kalau dianggap itu atau diduga itu satu penggelapan, maka kami tanya dalam prinsip-prinsip usaha atau kerjasama kerja bersama itu harusnya menggunakan prinsip-prinsip asas-asas kejujuran, transparansi dan tanggung jawab. Maka kami juga minta tanggung jawabnya kepada saudari Feni untuk membuka semua catatan keuangan selama masa usaha tersebut berjalan, atau kalau perlu kami juga bantu mengirim audit keuangan agar lebih jelas di mana yang dianggap ada dugaan penggelapan atau penipuan tersebut, gitu ya. Jadi selama ini uang itu dikelola oleh saudari Feni yang mengelola uang tersebut melalui rekeningnya. Nah, jadi ini perlu kita jelaskan kepada publik agar lebih jelas dugaan-dugaan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Bang, terlepas masalah uang ini kan pada itu melebar juga kemana-mana. Masalah anak, bahkan terus disebut sama Feni bahwa Akas itu minta untuk tes DNA. Oke, yang pertama begini Bang, biar kita nggak sumir, nggak bingung. Sebetulnya statusnya seperti apa sih Bang? Kan sudah ada surat diceraikan secara surat ya, tahun 2024 ya, masalah ya. 2024, ya. Tapi kan sekarang prosesnya tuh masuk ke sidang lagi. Ini mau dinaikkan statusnya itu seperti apa ya Bang? Jadi gini, sidang yang berjalan pada hari ini di Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang diwakili oleh partner kami adalah upaya tanggung jawab saudara Akas sebagai seorang ayah untuk mendapatkan asal usul anak. Karena nikah ini dilakukan secara siri, ya, maka secara agama, maka dia tidak tercatat
ya, di dalam pencatatan sipil. Maka perlu dilakukan sidang isbat nikah agar asal usul anak ini jelas dan bisa tercatat di negara, gitu ya. Ini adalah bentuk Tanggung jawab. seorang ayah kepada anaknya agar asal usulnya jelas. Anak ini dilahirkan oleh siapa? Hari ini anak itu hanya bersatu ibu, Anak seorang anak ibu. seorang ibu. Oke. Nah, masa depan anak ini yang perlu kita pikirkan. Ke depan kami konsen ke sana, kami membela Akas dan Elvia. Terutama kami juga konsen terhadap bagaimana Kelangsungan anak-anak. anak-anak. Ini yang penting. Seharusnya hal-hal lain gitu ya, yang juga penggelapan dan lain-lain itu seharusnya kita kesampingkan. Pasti kita kedepankan yang hari ini kita sedang melakukan tindakannya. Bagaimana ke depan soal anak ini bisa mendapatkan kepastian hukum yang jelas, gitu ya. Karena anak ini perlu pendidikan, ya, yang layak, kesehatan, masa depannya masih panjang. Dan Akas sampai hari ini bertanggung jawab ya, terhadap kelangsungan anaknya ke depan. Namun memang aksesnya agak sulit, tertutup dan lain-lain. Maka kami minta di kesempatan ini kepada Saudari Feni, mari duduk bersama, bicarakan semua solusi yang baik, yang terbaik untuk mendapatkan hak dan anak ini ke depannya agar jelas itu pasti. Oke, berarti sesungguhnya isbat ini untuk mendapatkan kejelasan anak ya. Betul. Tapi gini, kalau yang dari pihak sana kan berkata bahwa Akas itu mempertanyakan anak ya atau bukan, maka sehingga keluarlah untuk digunakan untuk tes DNA. Karena itu kami beri paham terhadap rekan kami Bapak Sri Daren. Di dalam Islam pernikahan siri otomatis dalam akte kelahiran anak otomatis hanya seorang ibu. Namun kenapa isbat nikah itu dilakukan oleh klien kami agar anak-anak dari Feni dan juga Akas memiliki akte kelahiran atas nama bapak dan ibunya. Nah, prosedur tersebut memang harus dilakukan upaya tes DNA untuk itu. Pertanyaannya adalah, kenapa seorang ibu ketakutan untuk melakukan tes DNA? Sedangkan hal tersebut seharusnya tidak merugikan untuk seorang ibu, kan? Kan kita berupaya untuk melangsungkan hak-hak anak nih. Nah, tolong untuk rekan Sri Daren untuk memberikan paham terhadap kliennya bahwa upaya kami adalah upaya terbaik untuk kelangsungan kehidupan anak-anak mereka. Oke, juga sedikit menanggapi terkait masalah sempat beredar bahwa saudari Feni ini kan sempat terkena penyakit yang dibawa oleh Akas. Mungkin sudah dengar seperti apa sih? Ya agak serem ya, gitu. Ya, jadi itu mungkin isunya dan saya bertanggung jawabkan. Satu, kenapa Akas ini saat ini kan sudah menikah kembali dengan Elvia. Pernikahannya itu juga melalui uji kesehatan. Dan tentu itu bisa dibuktikan bahwa Akas baik-baik saja. Kira-kira itu. Next bang, sidang selanjutnya, langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya, Akas dan Elvia akan melakukan upaya-upaya hukum bagi beberapa juga netizen-netizen yang menggiring opini ini terus-menerus ke arah stigma-stigma yang negatif. Satu, seperti itu, karena sudah ada beberapa akun yang sudah saya laporkan di Polda Metro Jaya, dikarenakan banyaknya bulian terhadap Elvia dan juga Akas. Jadi ada beberapa akun yang dimana mengedit wajah dan itu dijadikan bulian terus-menerus, dikarenakan kan ini menyangkut nama baik ya, nama baik klien kami. Gitu. Jadi untuk akun ini juga bisa, kenapa kita juga nggak bisa terlalu spesifik ya? Kita Karena dalam kan penyidikan. ya, ini masih dalam penyelidikan proses Polda Metro Jaya dan juga akan terus didalami oleh Polres Jakarta Pusat tentunya. Oke. Nah, sorry, satu lagi kan pengantin baru nih Akasnya ya. Ya, Akas sendiri. kebetulan hari ini Elvia ulang tahun. Oh, undang dong kita. Oh enggak ya, salah ya. Kalau di Akas sendiri seperti apa sih menanggapi ini secara personal ya, antara Akas dengan para lawyer seperti apa sih dia? Kegeraman dia sebetulnya? Ya sebenarnya untuk karakter Akas dan juga Elvia ini mereka sangat mungkin
agak sedikit sedih ya, karena kan Elvia sendiri kan sangat jauh dari pemberitaan negatif. Tidak pernah tahu kenapa. Namun ketika menikah dengan Akas, pembulian stigma negatif itu muncul. Jadi yang harus kita lakukan adalah upaya hukum bagi pembuli di netizen-netizen, di media apapun, kami akan melakukan itu untuk membersihkan kembali nama baik klien kami. Satu lagi Kak, terkait katanya bahwa ada membawa penyakit itu gimana Kak? Udah ditanya sama aku. Udah. Makanya duduk sini. Terima kasih ya. Terima kasih ya Kak. Siap. Oke. Takut tampol ya. Makanya denger kalau gue nanya. Enggak, soalnya saya